ومرساها إن ربي لغفور رحيم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Hanya dua pilihan, enak dan enak banget ya. Kalau bilang gak enak, repot gitu ya. Tidak mensyukuri akan nikmat Allah berikan ya. Dia tinggi sekali. Dan dari Jabal Tur, di mana baginda Rasulullah SAW bermalam di sana, kita akan melewati Muzdalifah. Para jemaah haji melakukan mabit di sana. Dari Muzdalifah kita melewati Mina. Dapat juga melontar di sana. Dan yang selanjutnya yaitu kita akan menuju ke Ja'rana. Sahabat, dan pada waktu itu kurang lebih sekitar 40 pengikut Rasulullah ya. Karena pada waktu itu penyebaran agama Islam di kota Makkah ini sembunyi-sembunyi, tidak terang-terangan. Setelah itu bersama dengan Ali, Rasulullah di rumahnya berdua. Kemudian di sini karena sudah ada informasi akan ditangkap Rasulullah, maka Rasulullah di mata mereka sehingga mereka tidak dapat melihat. Kemudian Rasulullah keluar dari rumahnya sambil menaburkan pasir kepada kepala para orang-orang yang akan menangkap Rasulullah. Buah Hira doang. Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi di tempat ini ketika dikejar, ini dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Subhanahu wa ta'ala di mulut dia itu ada apa Bapak Ibu? Ada sarang laba-laba, ada sarangnya burung Bapak Ibu. Ya, di atas sana itu. Ketika melihat sarang-sarang tersebut, ini kemudian tidak jadi untuk kaum kafir tadi mengecek masuk ke dalam gua itu Bapak Ibu ya. Pada saat Bapak Ibu di dalam itu, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq begitu ada kekhawatiran, ada rasa takut. Baginda Nabi kemudian heran, apakah kamu takut? Pemeriksaan polisi Bapak Ibu itu kita sendiri Bapak Ibu ya. Yang penting juga pelanggarannya bukan pelanggaran yang keras kita tahu ya. Kalau tidak bawa SIM misalnya, tidak bawa SIM itu tidak ya. Jadi itu ayat 9 dalam surah Yasin. Ya, kalau kita hafal semua Bapak Ibu. Di sini juga baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian melanjutkan dalam sebuah ayat Innallaha ma'as sabirin. Ya, Innallaha ma'as sabirin. Sabar engkau wahai Abu Bakar, karena Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar dan baik. Hal ini mengajarkan kepada kita ketika ada problem, ada persoalan yang kita rasakan di hadapan kita, mestinya bersabar kepada Allah.
sekitar tawaf, niatkan di dalam hati, di dalam pikiran kita untuk menarik magnet Ka'bah sebesar mungkin, sebesar mungkin untuk memperkuat sendi-sendi kita, memperkuat badan kita. Kenapa? Karena orang yang ada di sekitar Ka'bah kedua ini sebenarnya adalah imam kita itu Masjid Syekh Abdurrahman As-Sudais, itu rumahnya di sekitar sini ya kan. Dia akan menulis sesuai dengan kebutuhannya, bukan memenuhi hawa nafsunya Bapak Ibu. Ini juga simbol pelajaran buat kita bahwa di dalam hidup ini adalah sesungguhnya memenuhi kebutuhan, bukan memenuhi keinginan. Hari ini mungkin kita punya rumah satu, besok dua untuk persiapan anak. Ketika anaknya dua, mungkin rumah yang satu lagi. Benar ini Bapak. Dia datang dalam keadaan pincang. Yang saya jumpai ketika tanya, Pak, kok tawaf terus? Tawaf sunnah ya, bukan tawaf umrah. Tawaf terus Bapak. Bapak pincang. Apa jawabnya? Saya mau sembuh. Lah, di mana logikanya Bapak lagi pincang mau sembuh? Iya, itu kan Ka'bah, magnetnya tinggi tuh. Oh, saya baru sadar, ternyata ini ada dalam bacaan yang sangat dipahami oleh jamaah ini. Ini Jamiah Ummul Qura Bapak Ibu, silakan ya. Berniat untuk tidak mengulanginya, 3 itu. Jadi Allah berikan, ungkapkan dan tidak akan ditolak. Itu adalah ketika hamba berdoa kepadaku, niscaya saya akan mengijabahnya Bapak Ibu. Apalagi ketika berada di Multazam, 3 tempat yang mustajabah Multazam. Besok insya Allah di Madinah di Raudah Al-Munawwarah. Yang ketiga di mana Bapak? Di sini, di Padang Arafah. Tapi Padang Arafah ini kekhususannya ia terkait dengan waktu dan tempat Ibu Bapak. Kalau Raudah dan Multazam itu hanya tempat, waktunya kapan saja. Tapi kalau di sini, ini mustajabahnya tempat Padang Arafah ini pada saat jam 12 siang sampai jam 6 sore 9 Zulhijjah setiap tahunnya Bapak Ibu. Ya Ibu. Oke. NRA oke. Halo. Bukan ke sini. Alhamdulillah. Dia menyampaikan nasihat terakhirnya di sini. Bapak Ibu kalau bisa cari nasihatnya Nabi di dalam Hajjuan itu sangat bagus, sangat mendalam penyampaian Nabi di sini. Nah, setelah melewati ini Bapak Ibu, berarti kita sudah keluar dari batas pada Arafah yang ada tanda-tanda kuning Ibu Bapak. Arafah ini sebagai saksi bisu ya. Tadi diungkapkan oleh Ustaz Effendi Ibu Bapak. Nah, hadisnya yang belum haji cuma katanya. Coba lebih banyak yang sudah haji atau belum? Ya, setahu saya ini di antara kita ada beberapa yang baru pertama kali mengucapkan kaki di sini. Tapi hajinya juga pertama kali ya, dan belum pernah ya. Ibu Bapak, ada doa untuk bisa mendapat tunjangan haji. Apa itu? Di dalam surah Al-Hajj 26-27. Wa antum binnasi min haji ya'tika rijalan wa ala kulli badirin ya'tina min kulli fajrin. Itu
seruan Allah kepada Nabiullah Ibrahim menyeru kepada manusia untuk datang berhaji ke tempat ini. Baca itu Bapak, jadikan itu doa ya. Termasuk ibu bapak baca-baca talbiyah, bacaan talbiyah sering dilafazkan. Setiap selesai salat baca ibu bapak, minta kepada Allah agar kita ditakdirkan bisa berada di sini tanggal 9. Ibu bapak, apa yang paling gratis di dalam kehidupan ini? Apa yang paling gratis di dalam hidup ini? Ya Allah janjikan ibu percaya deh lah. Iya, itu ini astagfirullahaladzim. Nah sekarang kalau belum diucapkan, yakin bapak ibu ketika itu setulus hati seikhlas mungkin kita ucapkan, maka berserah diri kepada Allah mendapatkannya. Ya enggak? Kalaulah sebuah kebaikan sudah dilihatkan lalu belum ada manfaatnya bapak ibu, yakin sudah ada hasanah. Baik. Ya, saya ingin menyampaikan suatu saat 4 hal yang bila engkau jawab, saya akan masuk Islam pada saat ini juga. Bapak Ibu, seorang pemuka agama Prabowo mengatakan, apakah Anies datang ke Prabowo, saya hormat kepadamu. Nah, ketika masuk Bapak Ibu, itu bukan hanya Anies yang masuk, tetapi semua rombongannya. Oke, setelah ini jarak antara Arafah ke Mina ini 9 kilo kurang lebih itu Bapak. Oke, kembali ke tadi. Jadi Khalifah Umar ketika mendapatkan pertanyaan dari Yahudi itu, lalu kemudian si Yahudi berkata, jawab ini. Khalifah Umar mengatakan, wah ini repot juga ini. Kalau disuruh bulat sama saya, kuat saya. Perahan di dalam diri kita, komunitas kita, orang-orang yang beriman dengan kalimat La ilaha illallah. Sama-sama Bapak Ibu. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ya, saat Allah untuk menambah apa Bapak Ibu keimanan. Gitu ya. Apa bedanya mujizatnya Anbiya terdahulu dengan mujizatnya baginda Nabi itu Bapak? Kalau nabi-nabi terdahulu itu mampu dicerna oleh akal, bukan maksud cerna, di luar akal di luar oleh syaitan. Tetapi setiap kali datang ketiga orang ini, setiap kali itu pula dilempar 7 kali. Ibu Bapak, tempatnya di mana? Situlah di gambaran itu. Ibu Bapak, kemah kita mau dekat nggak ketika berhaji? Kemahnya NRA itu di bawah sana. Yang setelah ada apartemen di bawah kemah itulah kemahnya sampai ke Jamarat di sebelah kanan sudah bawah itu. Masih lihat ibu? Masih lihat? Hah? Keluar sini, belok kanan, belok kiri. Balik untuk menguatkan yang pertama. Bisa jadi yang pertama kemarin ada kekurangan di sana. Yang kedua ini adalah untuk menguatkan ya yang pertama. Bagi Bapak Ibu yang sudah pernah berumrah haji, nah silakan. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وعلى آل سيدنا محمد. Terus ya berdirinya sendiri, jangan ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Umrah badal ya? Nawaitul umrata wa ahramtu biha badalan an. Sebut namanya siapa yang mau dibadalkan.
Sudah? Lillahi ta'ala. Silahkan diucapkan di dalam hatinya, dapatkan di dalam hatinya, saya berniat umrah dengan memakai ihram, membadalkan, sebut namanya siapa yang mau dibadalkan, karena Allah Ta'ala. Kemudian untuk umrah untuk dirinya sendiri atau umrah sunnah, mari ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Alhamdulillah kita sudah berniat umrah, maka larangan-larangan ihram sudah mulai berlaku, yang dimana larangan-larangan ihram sama seperti kemarin, tidak ada bedanya. Yaitu yang pertama, untuk laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, kemudian tidak boleh menutup kepala, kemudian tidak boleh menutup tumit. Itu untuk yang laki-laki. Kemudian yang untuk ibu-ibu tidak boleh menutup muka, tidak boleh menutup telapak tangan, auratnya sama saat sedang melaksanakan sholat. Kemudian untuk semuanya, laki-laki maupun perempuan, pertama tidak boleh memakai wangi-wangian, kemudian tidak boleh mencabut bulu atau rambut yang ada di badan kita, kemudian kita tidak boleh memotong kuku, kemudian kita tidak boleh marah-marah, kita tidak boleh berdebat, kita tidak boleh berhubungan suami istri, kemudian kita tidak boleh menikah atau menikahi ataupun menjadi saksi, kemudian kita tidak boleh berburu, kemudian kita tidak boleh mencabut pepohonan yang tumbuh dengan sendirinya. Umrah yang makbul, umrah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, labbaik la sharika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la sharika lak innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la Bisa dilihat, nah, bisa dilihat juga banyak orang yang naik. Nah, kelihatan orang yang naik. Nah, ini namanya Jabal Nur, atau yang kita kenal dengan Gua Hira. Nah, itu yang masih sehat, masih ada waktu besok, ya. Mau nanti malam atau